Anak-anakku sekalian, sekarang kita melihat di bagian yang ke A tentang penjumlahan pecahan. 1. Penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa A per B, A disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Anak-anakku sekalian, untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Pecahan dengan penyebut sama, jumlahkan pembilang pecahan, kemudian penyebutnya tetap. Dan pecahan dengan penyebut berbeda, ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Lalu jumlahkan pembilang pecahan, penyebutnya tetap. Nah, anak-anak, sekarang mari kita simak contoh berikut ini. Perhatikan contoh 1. Contoh 1. 2/7 ditambah 4/7 sama dengan titik. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal seperti ini, perhatikan baik-baik. Soal ini penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya. Yang di atas ini pembilang, dan yang di bawah ini adalah penyebut. Perhatikan baik-baik ya. Penyelesaian 2/7 ditambah 4/7 sama dengan, kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 4/7. 7 ini adalah penyebut. Sama dengan, kita jumlahkan 2 tambah 4 sama dengan 6/7. Jadi 2/7 tambah 4/7 sama dengan 6/7. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal matematika, terakhir itu harus kita gunakan kata jadi. Jadi 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Oke, sekarang perhatikan contoh yang kedua. 4/15 ditambah 6/10 sama dengan titik. Penyelesaian 4/15 ditambah 6/10 sama dengan 8/30 ditambah 18/30. Nah, anak-anak, di sini kita sudah dapat penyebutnya sama, yaitu 30. Kemudian pembilangnya adalah 8 dan 18. Ingat, yang di atas itu pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Nah, anak-anak, karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya. Namun, Pak Guru jelaskan dulu, kita dapat dari mana penyebut dan pembilang ini? Dapatnya dari mana? Coba perhatikan baik-baik. Ini kita mencari KPK.
Kita mencari KPK dari 15 dan 10. Caranya, 15 ini kita kalikan dengan berapa? Sehingga hasilnya 30. 15 ini kita kalikan dengan 2. Kalau penyebut sudah dikali dengan 2, maka pembilang juga dikali dengan 2. Artinya dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Penyebut dan pembilang dikalikan dengan bilangan yang sama. 15 kali 2 sama dengan 30. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8. Sudah pas ya. Yang berikut adalah 6/10. 10 ini kali berapa sehingga hasilnya 30. 10 dikali dengan 3. Kemudian 6 kita kalikan juga dengan 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Dan 10 kali 3 sama dengan 30. Sekarang kita akan menjumlahkannya. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. Yaitu 8 ditambah 18 sama dengan 26 per 30. Penyebutnya 30. Baik, anak-anak, kita sudah dapat ya, 26 per 30. Nah, hasil dari 26 per 30 ini, kita masih bisa sederhanakannya dengan cara kita membagikannya. Yaitu sama dengan 26 per 30 kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 ya. Sama dengan 26 bagi 2 sama dengan 13. Per 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi, Pak Guru tulis di sini. Jadi, lihat soalnya ini. 4/15 tambah 6/10. 4/15 ditambah 6/10 hasilnya sama dengan 13/15. 13/15. Ingat anak-anak, untuk menyelesaikan soal matematika, kerjakan mulai dari penyelesaian diakhiri dengan kata jadi. Jangan lupa diakhiri dengan kata jadi. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C dengan A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Anak-anak perhatikan cara menjumlahkan pecahan campuran tersebut. Nah, sekarang mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut ini. 2 1/3 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, sekarang anak-anak perhatikan penjelasan dari Pak Guru ya. Penyelesaian 2 1/3 ditambah 2/5 sama dengan, caranya 3 ini kita harus kalikan dengan 2. Ya, ini kita kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian kita tambah 1 menjadi 7. Per penyebutnya adalah 3. Ingat yang di atas pembilang dan yang di bawah penyebut. 7/3 ditambah 2/5 sama dengan, di sini saja ya, sama dengan. Nah, anak-anak perhatikan dulu, 3 dengan 5 ini, penyebut dari 3 dengan 5 ini belum sama. Jadi kita harus samakan penyebut dengan cara mencari KPK.
mencari KPK. Nah, sama dengan KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Kenapa 15? Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian pembilangnya di atas ini kita kalikan dengan penyebut dengan cara kalikan silang. 7 dikali 5 dan 2 dikali dengan 3. 7 kali 5 sama dengan 35. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, KPK dari 3 dan 5, Pak Guru ulangi. KPK dari 3 dan 5 sama dengan 15. Sekarang, kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal langsung jumlahkan dengan cara 35 ditambah dengan 6. 35 ditambah dengan 6 itu sama dengan 41. Per penyebutnya adalah 15. Nah, anak-anak, sampai di sini ini masih kita bisa sederhanakan. Masih kita bisa sederhanakan dengan cara 41 kita bagikan dengan 15. 41 bagi 15 itu hasilnya sama dengan 2. Per penyebutnya 15 kita tulis di bawah sini 15. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita kalikan 15 ini kali dengan 2. 15 kali dengan 2 hasilnya sama dengan 30. Nah, untuk mencari tahu pembilangnya, 30 ini ditambahkan dengan berapa lagi? Hasilnya sama dengan 41. 30 kita tambah dengan 11. Coba tes. 0 tambah 1, 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, hasilnya sama dengan 41. Jadi pembilangnya adalah 11. Hasilnya sama dengan 41 per 15 itu hasilnya sama dengan 211 per 15. Jadi 21 per 3, 21 per 3 ditambah 2 per 5 sama dengan 211 per 15. Bisa ya anak-anak? Kita masuk di bagian yang kedua tentang penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah. Nah, sekarang Pak Guru minta anak-anak bisa perhatikan langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita sama-sama melihat contoh penjumlahan pecahan desimal berikut ini. 0,37 ditambah 0,5 sama dengan titik-titik-titik. Nah, anak-anak, agar lebih mudah kita mengerjakannya dengan cara bersusun ke bawah. Penyelesaian nol koma 37 ditambah 0,5. Tambah ya. Kalau dalam pecahan desimal, supaya angka 7 ini ada temannya sehingga bisa dijumlahkan, maka harusnya kita tulis angka 0 di sini. Tetapi di sini Pak Guru tidak menuliskannya. Nanti di materi berikutnya baru Pak Guru jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita jumlahkan 7, tetap 7 karena dia tidak ada teman yang untuk dijumlahkan. Tidak ada angka yang untuk dijumlahkan ya. Tetap 7, turun 7. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita pasang tanda koma di sini. 0 ditambah 0 tetap 0. Jadi 0,37 ditambah 0,5
sama dengan 0,87. Ini hasilnya 0,87. Makasih. Yang ketiga tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk bilangan pecahan dapat dijumlahkan. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ingatlah kembali cara mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita perhatikan contoh berikut ini. 25% ditambah 1/2 sama dengan titik-titik-titik. Ingat, persen ini artinya per 100. Penyelesaian 25% sama dengan 25/100. 25/100 ini sama dengan 1/4. Kenapa dapat hasilnya 1/4? Sekarang kita buktikan. Ini kita bagikan dengan 25. 25 bagi 25 sama dengan 1. 100 bagi 25. Tanda ini bagi ya. 100 bagi 25 sama dengan 4. 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi 25/100 itu sama dengan 1/4. Jadi 25% ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Nah, 1/4 ditambah 1/2 ini penyebutnya belum sama. Penyebutnya masih berbeda ya. Maka kita harus mencari KPK dengan cara, karena ini 4 dan ini 2. 2 ini masih bisa dikalikan dengan 2, hasilnya 4. Caranya begini. 4 ini kita kalikan dengan 1, kemudian 1 juga kita kalikan dengan 1. 2 ini kita kalikan dengan 2, 1 ini kita kalikan dengan 2. Sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Per 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. Per 1 kali 2 sama dengan 2. Ingat, kalau pembilang sudah kita kalikan dengan 2, maka penyebut juga kalikan dengan 2. Artinya kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah dapat penyebutnya. Sudah sama ya, penyebutnya adalah 4. Maka langkah berikutnya kita langsung jumlahkan pembilangnya. Sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3, per penyebutnya adalah 4. Jadi hasil dari 25% ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Ini hasilnya ya. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menonton video dan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Sebelumnya mohon maaf kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Seperti biasanya di slide yang terakhir, Pak Guru memberikan tugas matematika, tugas yang pertama ya, untuk anak-anak kerjakan di rumah. Pak Guru harap agar anak-anak bisa mengerjakannya dan kumpulkan ke Pak Guru. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat bekerja.